Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yanti Siregar. Dari kisahnya kita akan belajar, sesibuk apapun Anda bekerja, jangan pernah lupakan kesehatan. Sebab ketika tubuh sakit, semua kesibukan yang terjadi bisa hilang begitu saja. Sudah beberapa bulan terakhir ini, tubuhnya semakin terasa tidak karuan. Badannya sering terasa gatal, lemas, hingga kerap mengeluhkan vertigo. Dan ketika dicek oleh dokter, kadar gula darah, kolesterol, asam urat, sampai tekanan darahnya semua tinggi. Kalau asam urat tuh aku pas naik tangga tuh dengkul aku yang kiri tuh sakit banget kalau pas naik tangga gitu, kaki yang kiri gitu. Kalau di diabetesnya itu kalau lagi tinggi aku tuh kayak yang goyang, kayak mau goyang-goyang gitu. Lebih sering kesemutan, tiba-tiba kesemutan kaki, apa tangan gitu. Segala aktivitasnya sebagai penyanyi dan MC bisa terancam kalau suatu hari nanti ia tiba-tiba jatuh sakit dan kehilangan banyak hal. Iya, dampak terburuk yang aku takutin tuh aku takutnya kena stroke atau tiba-tiba aku kena serangan jantung apa aku meninggal gitu. Itu yang paling aku takutin banget. Maka dari itu hari ini di Go Healthy, Bu Yanti ingin mencari solusi terbaik untuk masalah kesehatannya. Ia ingin bisa tetap berkarya dan hidup bahagia di hari tuanya. Tujuan aku datang ke Go Healthy itu aku pengen dapat solusi. Artinya aku masih bisa hidup lebih panjang gitu. Aku bisa lebih sehat dan bisa mencegah jangan sampai kena gagal ginjal. Halo pemirsa, Coki Sitohang kembali lagi. Yang bertugas di bangku praktisi kesehatan adalah Paidon Lumbantoruan dan Yohanes Kurniawan. Dan kami hari ini ketemu lagi sama pemirsa. Bukan hanya menyapa, tapi mau menyediakan solusi tepat untuk hidup yang sehat dan maksimal. Waktunya singkat, setengah jam aja. Dan saya bangga, saya bersyukur ketemu dengan rekan seprofesi saya. Selamat datang, Kakak Yanti Siregar. Horas. Kumaha damang? Damang. Ya. Orang Bogor ya? Bogor. Kakak, saya manggil kakak boleh ya? Boleh banget. Boru Siregar. Borek. Jadi masih MC, nyanyi. Masih. Ini profesional kan? Iya. Profesi aku emang MC, nyanyi. Awet muda. Sekarang kita mulai cerita, Kak Yanti. Apa masalah kesehatanmu sehingga Kak Yanti datang kemari mau berkonsultasi dengan Bang Paidon dan Mas Yohanes? Ceritakan saja secara jujur, silakan. Iya. Masalah aku tuh nomor 1 gula darah tinggi. Nah. Gula darahku tuh tinggi banget kan. Itu terus hipertensi ya udah otomatis ya gitu. Aku emang orangnya nggak disiplin dalam untuk diri sendiri ya. Kalau untuk waktu sih aku cukup on time untuk pekerjaannya. Tapi entah kenapa ya mungkin keenakan makan enak gitu kan. Pokoknya yang penting enak. Keenakan makan enak. Keenakan makan enak. Jadi maunya yang enak-enak aja makan. Emang berapa sih angka-angkanya? Yang paling tinggi itu pernah pas aku lagi nyanyi di Cibinong tuh ya. Jadi aku dicek tuh kesehatan dalam program dalam acara itu ya. Pas dilihat 365. Apaan tuh? Gula darah. Oh, oke. Terus apa lagi yang dicek? Udah itu doang gula darah tuh. Terus katanya, Bu besok ke ini aja ke lab tuh. Terus udah aku ini ke lab puasa dulu malamnya. Terus hasilnya? 233 yang puasa. Selain gula, tensi berapa, Bu? Tensi 150/100. Asam urat, Bu, paling tinggi berapa, Bu? 7 sih kemarin. 7. Kemudian kolesterol. Kolesterol 250. Pernah sampai 265 pernah. Tapi itu kemarin 250 tuh tetap tuh sampai sekarang 250. Tadi kan hasil pemeriksaannya tinggi ya, Bu ya? Itu yang dirasakan apa, Bu? Pada saat itu, Bu? Saat itu tuh aku kesemutan aja. Kesemutan aja. Terus kalau mau tidur juga kayak telapak kaki kayak tusuk-tusuk gitu. Terus di sini tuh pegel banget ya. Terus kalau ini kepala tuh kayak mendidih. Kalau pas dicek bener 150/100 darah tuh. Gitu. Waduh. Pingsan lagi sholat itu, vertigo, lagi sujud, lagi ruku. Goyang, kok goyang ya? Kenapa nih?
terusin nggak? Tapi terusin aja. Saya sujud, pas sujud udah langsung kayak dunia tuh kayak yang udah nggak ingat. Dengan keluhan itu Ibu melakukan pemeriksaan ke dokter? Kata dokternya gini, ibu mulai hari ini minum obat seumur hidup ya. Ini obat ini tadi kan. Iya. Ngapain minum obat seumur hidup? Saya kenapa dok? Sakit ibu. Ini lihat hasil labnya gini. Terus makan nasi nggak boleh lebih dari 3 sendok makan. Waduh. Sebelum kesana. Tersiksa lah saya nggak mau tunggu dokter lagi. Kata dokter nanti datang lagi ya. Akhir bulan saya nggak datang. Ini pemirsa. Takut. Kami juga melakukan pemeriksaan sebelum masuk studio ini. Tadi Mas Yo yang lakukan. Biar pemirsa tahu ya apa yang terjadi pada tubuh Kak Yanti Siregar. Ya. Hasil pemeriksaan tekanan darah Ibu Yanti ini 149/76. Iya. Nah, ini angka normalnya di 120/80 ya Bu ya. Ini tinggi, faktor resiko pertama. Kemudian yang kedua adalah gula darah. Gula darah sewaktu Ibu Yanti 330. Ini tinggi sekali Bu. Karena gula darah sewaktu adalah kurang dari 200 nilai normalnya. Berikutnya adalah kolesterolnya. Kolesterolnya nilainya 207. Ini nilai normal dari kolesterol adalah di bawah 200. Jadi hasil pemeriksaan Ibu masih tinggi Bu semuanya. Dari kolesterol, gula darah, kemudian tekanan darah. Ada 3 faktor resiko yang Ibu harus kendalikan supaya komplikasinya tidak terjadi pada diri Ibu. Mas Yo, berarti saya nggak berlebihan kan di awal tadi saya bilang bahwa Ibu Yanti, Kak Yanti Siregar ini seperti membawa bom waktu dalam tubuhnya. Benar sekali. Yang bisa meledak kapan aja kan gitu ya Bang? Ya, Ibu tidak mau belajar soal kesehatan. Ingin Bu, berubah lah saya. Kalau tahu dibilangin kayak gini mah tambah takut. Kami kedatangan banyak ratusan orang, bahkan udah ribuan orang di sini. Jadi bukan mau atau tidak mau soal hidup sehat. Dan masih banyak yang kemakan hoaks bahwa kalau makan obat nanti kena ginjal. Iya. Betul. Katanya gitu sih kalau kan Betul. kimia katanya obat. Masa gara-gara itu Kak Yanti nggak minum obat lagi? Iya takut cuci darah. Yang ngomong siapa? Aduh. Hah? Yang ngomong siapa? Banyak teman-teman. Orang yang berotoritas bukan. Justru kalau gula darah tidak dikontrol dengan bantuan obat-obatan, udah dijamin lebih mudah terkena masalah ginjal. Ketika Ibu tidak lakukan pengobatan secara rutin, tidak dilakukan pemeriksaan secara rutin, darahnya menjadi kental, Bu. Kalau darah itu kental, resikonya ya sumbatan pada pembuluh darah. Nah, sumbatan ini bisa terjadi di pembuluh darah mana saja. Salah satu resiko sumbatan yaitu pada otak, stroke, pada jantung, serangan jantung, pada ginjal, gagal ginjal. Jadi harus waspada pemirsa di rumah berkaca dari cerita Ibu Yanti. Tidak melakukan pengobatan, tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ya hati-hati, komplikasi di depan mata. Jadi pemirsa, apa yang Anda harus lakukan, kemudian Bu Yanti harus lakukan ketika mendapatkan hasil pemeriksaan. Yang pertama adalah cek pemeriksaan secara berkala. Kemudian konsul dengan dokter, ikuti anjuran dokter. Kemudian lakukan pola hidup sehat dan tambahkan upaya dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini khusus untuk darah dan pembuluh darah. Jadi ketika Anda menggunakan rutin teknologi laser, ini akan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda dan dapat meningkatkan kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Caranya yaitu dengan menstimulasi titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Karena teknologi laser digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Anda dapat lihat di sini ada beberapa titik akupuntur yang menjadi target dari teknologi laser. Ada PC dan HT untuk kesehatan jantung dan sekitar jantung. Dan ada titik akupuntur LU untuk kesehatan paru-paru. Teknologi laser ini membantu menguraikan gumpalan darah sehingga aliran darah menjadi lancar. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, selain kualitas darah dan pembuluh darah, diperbaiki kesehatan jantung dan sekitar jantung serta paru-paru ikut ditingkatkan. Jadi pemirsa, darah kita ini nggak boleh kental. Karena ketika darah kental, maka resikonya terjadi sumbatan dan berujung pada komplikasi. Nah, untuk mencegah terjadinya hal demikian, Anda lakukan pola hidup sehat, ikuti saran dari dokter, dan tambahkan upaya menggunakan teknologi laser sekarang juga.
Dan salah satunya untuk membantu supaya tubuh kita tetap muda dalam arti kualitas adalah tensi harus normal. Kalau bisa normal, pelihara tensi normal. Pertama dengan bantuan obat-obatan, kedua dengan pola makan, ketiga dengan teknologi laser yang sebentar kita bahas. Kenapa Bu? Karena tensi tadi itu adalah pertama dia berhubungan dengan usia, kedua dia adalah salah satu indikator yang memberi gambaran bahwa bisa terjadi percepatan kematian. Jadi kalau tensinya Ibu kondisikan supaya di angka 120/80, maka nanti akan terbantu untuk kita punya harapan hidup lebih panjang. Nah, salah satunya dengan menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini membantu merangsang produksi oksida nitrit yang bertanggung jawab untuk membuka pembuluh darah. Nah, pembuluh darah menyempit bisa menyebabkan masalah serangan jantung, stroke. Nah, menyempit kenapa? Karena kurangnya produksi oksida nitrit. Oksida nitrit berkurang kenapa? Karena bertambah usia. Kemudian yang kedua adalah terjadinya penyumbatan pembuluh darah akibat pola makan. Penyumbatan itu juga menyebabkan berkurangnya oksida nitrit. Jadi sudah ada dua. Maka konsekuensi logisnya apa? Terjadi penumpukan plak, pengerasan dinding pembuluh darah, kemudian suplai darah menjadi terganggu, suplai oksigen terganggu, pembuluh darah menjadi menyempit, tidak lentur ya, kaku, dan volume darah yang menuju organ berkurang. Dengan bantuan teknologi laser, perangkatnya Anda bisa lihat di pergelangan tangan Bang Coki. Teknologi laser ini akan menembus epidermis, dermis, hipodermis sampai ke pembuluh darah. Nanti di pembuluh darah, sinar laser yang keluar dari perangkat teknologi laser ini akan membantu merangsang produksi oksida nitrit. Di dalamnya oksida nitrit nanti akan ikut beredar dalam pembuluh darah. Dia akan membantu membuka pembuluh darah sehingga mengurangi plak, peradangan, kemudian tekanan darah terkendali, aliran darah ke organ meningkat, situasi menjadi bisa lebih terkendali, risiko terjadinya stroke, serangan jantung, gagal ginjal berkurang. Itu sebabnya dengan adanya teknologi laser ini, Bu Yanti, pemirsa bisa berharap kualitas hidup Anda akan lebih baik. Tentu dengan catatan, obat dari dokter tetap konsumsi, gaya hidup diubah, teknologi laser dipakai, dan pakainya kapan? Sekarang juga, sebab ini penting buat kesehatan Anda. Nih, Kak Yanti, biar kakak monitor. Teknologi laser yang dipakai sudah banyak sekali, saya nggak bisa menyebut secara jumlah pastinya, tetapi masyarakat Indonesia mengenalnya karena alat ini portable atau mudah dibawa kemana saja, Kak. Seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri saya, kemudian dipakainya pun 2 kali sehari, dibawa ibadah, ada yang bawa umroh, kemudian sambil olahraga. Pemirsa, hubungi kami. Kami tunggu Anda menelepon. Sekarang juga, karena jalur teleponnya sudah dibuka, yang menerima telepon Anda adalah tim call center dari Gogomol. Apabila Anda menelepon kami, nadanya masih sibuk atau sulit dijangkau, jangan menyerah. Coba kembali beberapa saat kemudian. Kalau Anda ada di seputaran kota Tangerang, mampir ke Alam Sutra, ada cafe showroom Gogomol di sana untuk dapatkan secara langsung AccuLaser yang asli, bergaransi, bermanfaat, tidak diduplikasi. Karena Gogomol tidak sedang mengadakan acara di luar sana. Tidak membuka cabang juga di tempat lain. Take action. Gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
Terima kasih pemirsa, masih setia di Go Healthy. Ini bicara fakta. Sindrom metabolik menurunkan kemampuan fungsi otak. Yang pantas menjelaskannya, Mas Yohanes. Ya, sindrom metabolik itu apa pemirsa? Jadi kondisi di mana ini ada hasil pemeriksaan yang semuanya tinggi. Baik itu tensi, kemudian gula darah, kolesterol, disertai dengan peningkatan berat badan yang sudah masuk ke dalam tahap obesitas. Jadi ketika masuk ke dalam sindrom metabolik ini, kemudian sudah mengalami obesitas, maka ini gampang sering terjadinya resistensi insulin. Tubuh kebal terhadap insulin. Ketika terjadi resistensi insulin, maka terjadi gangguan metabolisme gula yang menyebabkan otak kita ini kurang energi. Kemudian yang kedua adalah tensi yang tinggi, kolesterol yang tinggi, ini akan menyebabkan gangguan pada pembuluh darah. Di mana gangguan pada pembuluh darah ini bisa terjadi pada area kepala. Ini akan kurang aliran darah sehingga oksigen dan nutrisi tidak bisa tersampaikan dengan baik ke otak. Kurang energi, kurang oksigen, kurang nutrisi, ini akan menyebabkan fungsi dari otak akan menurun. Nah, salah satu fungsi otak adalah kognitif dan memori. Ketika terjadi penurunan fungsi kognitif dan memori, ini maka fungsinya seperti ingatan, kemudian kemampuan mengambil keputusan, ini akan terganggu. Jadi dampaknya mudah lupa. Bisa berujung pada demensia atau sering disebut dengan pikun. Ya, jadi perlu diingat pemirsa, dampak dari hasil pemeriksaan itu tidak hanya komplikasi yang stroke, jantung, kemudian gagal ginjal, tetapi gejala awal dari komplikasi adalah penurunan fungsi otak. Jadi perlu Anda pahami, ketika Anda mendapati hasil pemeriksaan Anda yang tinggi, ayo lakukan pengobatan, cek ke dokter secara berkala. Ya, lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sehingga kualitas darah dan pembuluh darah Anda lebih baik lagi dan kualitas hidup Anda akan meningkat. Kak Yanti Siregar di usia 54 ini, tadi sih beliau bisik-bisik sama saya. Sudah mulai agak-agak lupa naruh sesuatu, mau kemana, melangkah. Abis ini mau kemana ya gitu. Suka gitu ya, Kak? Suka gitu, suka kadang-kadang gitu. Tiba-tiba, Kak? Tiba-tiba gitu, suka gitu. Sejak kapan Kakak mengalami lupa-lupa ingatan singkat? Udah lama juga. Mungkin ya itu karena dari gula darah apa ya, nggak kekontrol. Iya kan ada beberapa tadi yang sudah dibacakan kan. Sindroma metabolik itu dialami oleh Kakak loh, Kak. Berarti itu ada pengaruh dari situ ya? Iya, barusan dijelasin juga sama Mas Yo. Tapi masih penasaran. Selain daripada Kak Yanti bilang tadi ada keluhan di tubuh ya, ada pusing nggak? Pusing, sering pusing di sini nih. Oh, yang peristiwa tadi ya, lagi sholat itu tiba-tiba dunia serasa berputar, itu bener ya? Sebelum terjadi itu kan beberapa hari sebelumnya tuh pusing aja sini. Pernah diperiksa nggak ke dokter? Kenapa itu bisa pusing begitu? Saya jarang ke dokter. Nah itu makanya, Kak. Jarang cek. Tidurnya gimana, Kak, kualitasnya? Nah tidur saya emang insomnia karena pola hidup dari muda kan namanya entertain kan, kita pulangnya pasti pagi gitu. Jadi kalau kadang-kadang nggak ada job juga udah kebiasaan malamnya melek. Tidur tuh jam 4 pagi, jam 3 pagi. Pengen punya kualitas tidur yang lebih baik? Pengen sih. Pengen ya? Pengen Tanya banget. ke Bang Paidon sama Mas Yo tuh. Caranya gimana sih, Bang? Mas Gimana Bang Paidon sama Mas Yo? Iya. Iya, aku biar nggak insom gitu. Ya, Ibu mulai hari ini waspada. Saya minta kunjungan ke dokter di jadwal besok. Besok kunjungan ke dokter. Apa kata dokter semua? Ikutin dulu. Dan belajar hidup sehat karena tidak seorang pun peduli. Kemudian upayakan sesegera mungkin pakai teknologi laser. Dan kalau tadi kita sudah membahas manfaat teknologi laser secara umum, saya mau ngasih satu lagi yang lebih spesifik nih. Ada yang namanya advantage atau keuntungan yang namanya intranasal. Nah, intranasal itu kalau Ibu lihat ilustrasinya di layar, itu seperti ada kabel dari perangkat yang seperti di tangannya Bang Coki, itu nanti masuk ke hidung. Masuk ke hidung? Iya, masuk ke hidung alatnya. Jadi nanti di hidung dia kayak warna merah itu. Karena lasernya ada di sini. Nah, kenapa sampai dibuat atau didesain oleh perusahaan seperti itu? Kita pengen dampaknya cepat. Karena pembuluh darah dalam tubuh manusia itu panjangnya 100.000 km lebih.
Jadi untuk mencapai daerah kepala dia butuh waktu. Sementara dengan teknologi intranasal, aliran darahnya lebih cepat dipengaruhi oleh laser. Dampaknya apa? Dia akan membantu mengurangi sakit kepala, migrain, sinus, vertigo seperti yang Bu Yanti tadi alami, demensia seperti yang Bu Yanti alami. Betul. Kemudian kita bisa mengurangi risiko stroke. Dan satu lagi nih, Bu Yanti dan mungkin pemirsa, Anda sedang merasakan kekurangan. Dalam arti apa? Merasakan kemewahan bisa tidur malam yang cukup. Ya, kenapa? Karena aliran darah menuju kelenjar pineal berkurang sehingga produksi hormon melatonin, hormon yang bertanggung jawab pada untuk kita bisa tidur, itu berkurang. Sehingga susah tidur. Buat beberapa orang tidur malam itu suatu kemewahan loh pemirsa. Betul nggak? Iya. Betul ya? Nah, saya juga merasakan itu. Saya sering butuh tidur lebih lebih cepat. Ya, kenapa? Karena besok harus bangun lebih pagi. Harus tidur jam 10 malam karena harus bangun jam 4 atau jam 5 pagi. Mungkin Anda juga demikian. Nah, itu sebabnya dengan menggunakan teknologi intranasal yang menyertai teknologi laser, ini akan membantu Anda untuk bisa punya kualitas hidup yang lebih baik. Jadi tinggal dimasukkan aja ke hidung senyamannya, nggak perlu terlalu dalam. Ya. Dan ketika Anda sudah punya teknologi laser, Anda nggak usah khawatir nyari-nyari lagi atau beli lagi. Sebab itu ada di dalam boxnya. Saya undang Anda untuk mulai menggunakan teknologi laser dan teknologi internasalnya sekarang juga, sebab ini penting buat kesehatan Anda. Nah, balik lagi nih cerita ke Ibu Yanti, di mana ada keluhan lemes ya Bu ya tadi ya. Akhir-akhir ini lemes, Akhir-akhir sejak ini vertigo lemes. itu. Kemudian ketika lemes ini ternyata hasil pemeriksaan gula darah dan kolesterolnya tinggi ya Bu ya. Iya. Nah, itu memang ada kaitannya Bu, karena gula darah dan kolesterol tidak diubah menjadi energi. Makanya Ibu Yanti mengalami lemes. Nah, dengan menggunakan teknologi laser secara rutin, ini metabolisme tubuhnya akan dibantu ditingkatkan. Nah, salah satunya adalah menstabilkan gula darah dan kolesterol dengan menstimulasi kerja dapur energi sel tubuh kita yang disebut mitokondria. Jadi ketika mitokondria ini bekerja, ini mengambil gula, kolesterol, ditambah dengan asam urat, ini akan diubah menjadi energi. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, hasilnya adalah kolesterol, gula darah, asam urat akan lebih terkendali, energi Anda akan lebih meningkat, dan komplikasi dapat terhindar. Jadi pemirsa di rumah, ayo gunakan teknologi laser secara rutin mulai dari sekarang, dan bagi Anda yang belum punya, ayo segera take action sekarang juga. Inilah riwayat dari Kak Yanti Siregar. Cerita hidupnya, diabetes, gula darah pernah 330, hipertensi sampai 149, kadar kolesterol 207, asam uratnya 8. Diberi saran oleh praktisi kesehatan, silahkan datangi dokter Anda secara rutin Kak Yanti. Patuhi sarannya, disiplin minum obat, batasi jenis makanan tinggi gula lemak, aktif olahraga ringan. Mulai lagi Kak, karena Jalan ini semua pagi bagianmu. ya, jalan pagi. Iya, silahkan. Dan gunakan teknologi laser. Kak Yanti, kelihatannya wajahnya langsung cerah ini. Baru dapat obrolan 27 menit sama kami. Iya, ada harapan. Harapan hidup lebih panjang. Bener loh. Aku mau coba. Harus loh Kak Yanti. Iya. Informasi yang kakak terima itu informasi penting. Kakak olah. Iya. Tapi kalau kakak nggak lakukan, nggak jadi apa-apa juga Kak, mohon maaf. Iya. Mau dilakukan? Mau, insya Allah. Mau mengupayakan teknologi laser Kak? Insya Allah. Kak, satu alat untuk keluarga kita. Sehatnya jangan sendirian. Sehat sekeluarga. Tepuk tangan buat Kak Yanti dong. Wah. Yanti Siregar adalah narasumber kami, 54 tahun usianya. Profesi sama seperti saya. Seorang MC. Dan beliau juga seorang penyanyi. Baru mendapatkan kekuatan dari Bang Paidon dan Mas Yo. Terima kasih pelayanan Makasih, Abang dan Mas Mas Yo. berdua. Kak Yanti Siregar siap mengupayakan teknologi laser. Bagaimana dengan Anda? Saya akan beritahu beliau langsung bagaimana caranya. Anda yang di rumah, telepon kami sekarang. Nomor yang tercatat di layar kaca adalah nomor resmi tim call center GoGo Mall yang siap melayani telepon Anda sekarang juga. Jangan tunda, sebab kesempatan ini mungkin saja tidak terulang kembali. Seandainya Anda mengambil kesempatan emas, maka hidup Anda menjadi lebih berharga dari emas. Atasi kesehatan Anda sekarang juga, cegah komplikasinya dengan menggunakan AccuLaser sekarang juga. Saya punya keluhan tensi tinggi,
kolesterol tinggi dan asam urat tinggi. Dan kolesterol saya pernah tinggi juga, yaitu mencapai 215. Asam urat saya mencapai 9,5. Pertama saya kurang tidur, sering pusing, badan pada sakit, semutan kakinya, dan telapak kaki sakit juga, terasa panas. Tensi saya tinggi, pernah mencapai 220/110. Setelah menggunakan teknologi laser, tensi saya sudah mulai berkurang, kolesterol saya berkurang, asam urat saya pun berkurang, dan saya bisa sehat sampai saat ini. Terima kasih Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV.